hadir dan juga meluangkan waktunya untuk hari ini. Nah, perkenalkan nama saya dengan Vanessa Francisca, selaku moderator hari ini yang akan memandu berjalannya kuliah umum teman-teman semua. Namun sebelum itu, marilah kita mempersatukan diri dalam doa supaya kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar sebagaimana mestinya. Kepada hambanya dipersilahkan untuk memimpin dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sebutkan kami Bapak untuk berkumpul di tempat ini dan sehat ya Tuhan, untuk melaksanakan kegiatan hari ini menjelang siang Bapak. Tuhan kau berkati seluruh kegiatan ini dari awal berakhir. Kau berkati secara teknis Bapak yang kami pergunakan dan juga kau berkati narasumber yang akan menjadi pembicara dalam ini adalah orang kami ya Bapak dari Kristus kami berdoa dan bersyukur. Oke. Nah, teman-teman, kita berkumpul di sini tentu bukan tanpa suatu alasan. Akan ada suatu topik yang kita bahas pada hari ini. Kita hari ini akan membahas mengenai Mini to Mighty, strategi kelola bisnis dan juga tips. Nah, topik ini bakal cocok banget ya buat teman-teman yang baru atau sedang mulai mengembangkan suatu bisnisnya, khususnya pada bisnis kreatif maupun juga bisnis digital. Kita hari ini akan mendengarkan susah senangnya perjalanan bisnis, strategi pengelolaannya, sampai tantangan dan juga konflik yang harus dihadapi dalam realita bisnis kreatif. Nah, kita juga akan ditemani ya dengan 3 narasumber yang sangat keren dari Verde Kreatif. Tentunya ada teman-teman yang sudah tidak asing dengan nama bisnis ini, apalagi bagi teman-teman yang sudah mengetahui siapa anggota dari Verde Kreatif. Teman-teman bisa lihat di sini ada Cece yang cantik banget dan juga 2 Koko yang sangat ganteng banget ya. Kira-kira ada teman-teman nggak nih yang udah kenal dengan Cece sama Koko-Koko ini? Ada nggak teman-teman? Oke, walaupun agak sedikit ya yang nyaut, tapi nggak apa-apa. Jadi, ketiga anggota dari Verde Kreatif ini adalah mahasiswa ITBS S1 Prodi Bisnis Digital. Kita langsung saja ya mengenal lebih dekat. Di sini untuk CC-nya adalah Cece Yovita selaku CEO Verde Kreatif. Nah, Cece Yovita ini adalah alumni SMA Kristen Immanuel Pontianak dan pernah menjadi Ketua Departemen Medinfo di Himbisdi dari tahun 2022 sampai 2023. Dan CUP ini adalah owner dari Amway sejak tahun 2023 hingga saat ini. Ini sangat luar biasa banget ya narasumber pertama kita. Kita lanjut ke narasumber kedua yang nggak kalah keren dengan Koniko Christian selaku Project Officer dari Verde Kreatif. Nah, Koniko ini adalah alumni SMA Negeri 1 Pontianak dan pernah menjadi Ketua Umum Himbisdi dari tahun 2022 sampai 2023. Dan lanjut ke narasumber terakhir dengan Kodoni Purnama selaku konten kreator dari Verde Kreatif. Nah, Kodoni ini juga alumni SMA Kristen Immanuel Pontianak sama dengan C. Yovita tadi. Nah, Kodoni ini juga pernah menjadi staf Departemen Digipreneur di Himbisdi dari tahun 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, bersama narasumber kita dari PD Kreatif, tentu ini dapat mendukung topik kita menjadi lebih menarik lagi untuk disimak pada hari ini. Nah, kepada Ciopita, Koniko, dan juga Koduni, saya undang dan persilahkan untuk maju ke depan. Bagi kita berikan tepuk tangannya, teman-teman. Langsung aja duduk, Ceko. Boleh cek, dicek dulu, mic-nya bisa nyala nggak? Ditekan lama-lama. Bisa kok? Kalau punya Cece nggak bisa? Saya bisa. Nggak ada mic lagi. Stres. Gak apa nanti sambil baca. Oke, nanti sharing aja ya.
Oke, teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan 3 narasumber yang sangat keren. Ada Ceo kita, kemudian ada Koniko dan juga Kodoni. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Kita akan membahas tentang tantangan dan juga konflik. Nah, selama hampir 2 tahun perjalanan Verde Kreatif nih, apa sih tantangan terbesar di awal dan juga momen yang paling berkesan yang bikin kalian ini merasa, oh ini worth it banget loh gitu. Boleh cek? Kalau tantangan ya sebenarnya lebih ke hubungan kita dengan klien sih, sama feedbacknya juga. Jadi kita nih bingung apakah klien ini puas sama hasil kerja kami apa enggak. Terus klien ini ekspektasinya gimana. Lalu karena kan pas awal-awal kami terjun ke bidang ini, itu konten-konten yang kami bikin kan nggak langsung naik. Karena apalagi kita itu pemula, perintis juga ya, baru bikin coba-coba di bidang ini. Nah, kemudian berjalannya waktu kita lebih baik juga, dan ada tuh kita jalan-jalan terus, bikin terus. Nah, kita perbaikilah apa sih yang kira-kira kayaknya ini kurang deh, terus perlu ditambah deh. Nah, makanya dari situ ada satu konten yang naik. Nah, dari situ kita baru merasa, oh wow gitu. Ini ada dari teman yang menambahin. Oke, mantep banget nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah gak menghadapi klien yang sulit dan bagaimana cara tim menyelesaikannya secara profesional? Oke, jadi untuk klien yang sulit, sebenarnya kami curhat sedikit ya. Jadi klien pertama kami sebenarnya cukup sulit karena itu kami masih belum punya portofolio yang cukup. Jadi kliennya masih cukup ragu sama performa dari Verde Kreatif. Nah, jadi kliennya itu memiliki perspektif yang berbeda sama Verde Kreatif. Kalau Verde Kreatif itu videonya cenderung lebih ke bagian soft selling. Nah, sedangkan klien kami ini mintanya hard selling dulu. Kliennya minta dijelasin penjelasan dari spesifikasi produk-produknya. Sedangkan Verde Kreatif, seperti yang kita tahu, kalau kami ini lebih mendorong soft selling, yang konten-kontennya itu cenderung ke entertain audience. Nah, untuk menghadapi klien yang sulit ini, kami awalnya curhat dulu sama mentor kami, sama Bu Melda. Nah, terus dari itu kami dikasih solusi sama Bu Melda untuk komunikasikan dengan klien kami yang agak sulit ini. Nah, habis itu kami dapat solusi dari Bu Melda, kami kemudian lanjutin komunikasi dengan klien kami, dan kami kasih edukasi sedikit kalau saat ini itu tren konten yang sedang main itu tren konten video pendek, bukan video panjang, seperti yang klien kami minta. Untuk hasilnya, jadi kami menemukan jalan tengah, yaitu kami bikin konten video pendek, tapi juga bikin konten video panjang yang menjelaskan produk sesuai permintaan klien. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di bidang jasa juga, kita itu nggak boleh seidealis itu sama pegangan kita. Kita nggak selalu harus ikutin maunya kita. Kita juga harus ikutin kemauan klien, karena kan kita dibayar sama klien ya, bukan klien yang bayar sama kita. Mungkin itu aja sih dari aku. Teman-teman, mau ngapain mungkin? Aku mau tambahin yang tadi Doni jelasin ya. Kalau misalkan tadi Doni ada sebutkan bahwa kita nggak boleh terlalu idealis untuk stick to our position gitu. Maksudnya kayak klien udah bayar kita nih sejumlah biaya, terus kita uh, harus mengikuti kemauan klien juga. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa teman-teman itu punya yang namanya proses bisnis gitu. Bagaimana cara teman-teman menjalankannya. Nah, kalau dalam kondisi kami kemarin, waktu klien pertama kami itu, mereka malah menjadikan kami itu kayak sebagai karyawannya. Padahal posisinya adalah kami itu adalah vendor atau pihak ketiga yang memberikan mereka jasa pembuatan video, kemudian manajemen media sosial. Nah, mereka itu seperti ingin apa ya, mengakuisisi kami sebagai karyawan mereka. Nah, dalam waktu itu kami akhirnya kayak bilang kalau misalkan sorry, kami itu bukan statusnya karyawan, tapi kami adalah vendor. Jadi teman-teman harus tahu posisi teman-teman sekalian dalam menjalankan bisnis. Jangan mentang-mentang kayak kita ini baru gitu kan, baru membuat bisnis, akhirnya kita terlalu terlena untuk ya udah ikut arusnya aja gitu. Teman-teman harus know your position, know your value,
jangan kayak mentang-mentang kita kecil, kita baru, mereka boleh semena-mena ke kita karena kita juga menjalankan bisnis, jadi sama-sama fair aja gitu. Mungkin sekian tambahan dari aku. Oke, sangat penjelasannya sangat lengkap banget. Terima kasih ya. Kita lanjut. Tools dan sistem serta kebiasaan kerja apa yang paling membantu operasional Verde Kreatif sampai saat ini, terutama untuk agensi atau UMKM yang masih berskala kecil? Oke, ini aku bakal jawab ya. Jadi kayak teman-teman tadi ada lihat kalau misalkan di CV kami itu aku bertindak sebagai project officer di Verde Kreatif. Nah, sebenarnya kerjaannya apaan sih gitu kan? Nah, kalau aku sendiri di Verde itu aku juga in charge di bagian uh, menghandle hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam sebuah project. Nah, kalau Verde itu kan sistem kerjanya itu adalah kita by project ya, by kontrak, setiap klien itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita dapat menjalankan suatu bisnis dengan lancar di tengah uh, kayak kondisi yang berbeda-beda gitu. Nah, kondisinya Verde sekarang itu kami punya 5 klien teman-teman. Jadi klien pertama itu adalah OptiPro, Cempaka Dental Studio, Ubud Borneo, Sekolah Kristen Kanan Kuburaya, dan Optik Sinar Baru. Nah, gimana kita menghandle 5 klien ini dengan optimal? Itu yang Verde Kreatif lakukan sekarang. Nah, flashback ke beberapa tahun, kedua tahun sebelumnya, kami itu belum punya sistem yang cukup mature. Kami hanya menjalankan bisnis, ya udah jalanin aja sebagai tugas kuliah. Yang penting kita punya klien, kita kerjain barang mereka, selesai. Itu awal-awal Verde. Jadi kami nggak ada tuh kontrak kerjasama, nggak ada proposal, nggak ada content plan. Akhirnya apa yang terjadi? Klien bisa ya gitu semena-mena ke kita. Waktu sedikit cerita ya teman-teman, kami itu pernah sekali file-file yang udah kami berikan ke klien kami itu digunakan kembali oleh klien setelah kontrak kami sudah selesai. Sebenarnya kalau kita mikir ya, kayaknya nggak etis deh buat mereka untuk menggunakan konten yang kita berbuat gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, kita nggak ada nih hitam di atas putih, nggak ada kontrak kerjasamanya. Perjanjian yang menyatakan bahwa oh kamu nggak boleh pakai kamu nggak boleh pakai hal-hal yang udah kami perbuat, maksudnya kayak barang-barang yang udah kami produksi sebelumnya, ketika kamu nggak berlangganan lagi sama Verde gitu. Nah akhirnya dari situ kita konsultasi, kita internal meeting, oh ini harus ada yang namanya kontrak kerjasama. Dari situlah kita bikin kontrak kerjasama. Kemudian sekarang kita udah ada content plan teman-teman. Content plannya itu sederhana. Kalau misalkan teman-teman udah dapat mata kuliah Digital Business Ideation, itu tentunya udah diajarin gimana untuk mengelola proyek yang lebih rumit gitu. Waktu itu kami pernah di satu mata kuliah, aku lupa spesifiknya apa, yang penting di mata kuliah DBI, DBE, DBV salah satunya, itu kita diajarin. Waktu itu aku ingat dosennya itu Bu Fitri. Bu Fitri itu kenalin kami ke tools yang namanya Asana. Nah, Asana itu tools untuk project management. Jadi teman-teman bisa memanage proyek-proyek kalian di sana. Nah, tools-tools itu tuh ada banyak macam, ada Notion, ada Linear yang gratis. Kemudian kalau misalkan teman-teman kayak kami, sorry ya, kami itu kebetulan kita pakai device Apple, jadi enak gitu, langsung masuk ke reminder, langsung di set assignment-nya itu ke siapa. Jadi semua orang itu udah punya tugas masing-masing agar kerjaan kita tuh nggak pada timpang, nggak overload, nggak underload. Jadi kira-kira ya seperti itulah. Kalau misalkan aku coba uh, memosisikan diri ke teman-teman yang mungkin nggak di bidang jasa, kan nggak semuanya di bidang jasa ya, ada yang di bidang lain misalkan F&B, retail dan segala macam, boleh angkat tangan. Ayo Oh, teman-teman malu-malu. boleh angkat tangan kalau ada. Mungkin yang mostly teman-teman di sini pada F&B, atau ada yang di bidang retail nggak, atau di bidang goods yang lain, itu produk-produk yang dijual, yang kalian produksi sendiri. Nah, itu kan teman-teman juga bisa memanfaatkan project management tools gitu. Misalkan teman-teman mendelegasikan suatu tugas kepada si A. Si A ini kerjaannya untuk marketing, lalu si B kerjaannya untuk handle financial.
si C kerjaannya untuk menghandle produksi. Nah, dari ketiga ini kan tentunya berbeda-beda teman-teman. Nah, dari tools itu teman-teman bisa langsung membuatkan tugas yang lebih terarah ketimbang teman-teman semuanya kerjain satu hal yang sama. Itu tuh kalau orang Melayu bilang bersampo gitu. Nah, itu yang bakal bikin tim jadi nggak ada arah, bakalan pecah. Kira-kira ya seperti itulah penjelasannya. Oke, terima kasih nih penjelasannya. Terus, kalau kita berbicara tentang berjalan agensi berbasis tim nih, pasti ada dong kita ada suatu konflik internal di dalam tim. Nah, bagaimana sih cara Verde mencegah dan juga menyelesaikan konflik tersebut? Nah, kalau untuk di konflik itu sebenarnya pasti ada dan itu sangat wajar ya, apalagi kita bekerja dalam tim. Misalnya kita ngomongin kerja kelompok biasa gitu, biasa aja, itu kan biasa pasti ada perselisihan. Nah, sebenarnya konflik itu nggak selalu mengarah ke hal negatif juga ya, itu tergantung gimana cara kita memanagenya dan kita akan menghandle-nya. Nah, kalau untuk konflik itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran kita juga ya, supaya kita tuh bisa berkembang, supaya kita bisa tahu, oh arah aku tuh harusnya kemana. Nah, kalau untuk TRD sendiri itu sebenarnya kita sangat minim konflik ya. Cuman konfliknya paling itu di perbedaan pendapat aja. Nah, tapi kami punya satu kebiasaan, kami bertiga punya satu kebiasaan di mana kita itu sama-sama selalu make sure kan sebelum kami bertindak. Jadi apa-apa sebelum kami kirim konten ke klien, kami eksekusi ke klien tuh pasti kami turunkan dulu bertiga. Seperti yang tadi Niko sampaikan ya, apa-apa sebelum kirim konten lah, sebelum kirim kontrak, sebelum kirim invoice, kita itu selalu merundingkan bertiga, udah kita bertiga sepakat, udah kita deal, baru kita eksekusi ke klien. Nah, kalaupun ada terjadi perdebatan ataupun perbedaan pendapat, ya kita sama-sama buka hati, buka telinga, itu untuk sama-sama kita mau mendengarkan dan didengar. Dan juga kita kalau misalnya kita mengingatkan orang lain, kita juga harus siapkan diri kita sih untuk kita mau juga diingatkan ya. Nah, kalau misalnya tadi tuh ada perbedaan pendapat, ada terjadi konflik. Nah, kita itu harus sama-sama berdiskusi kooperatif untuk menuju mencari titik nemu solusi itu. Karena kalau misalnya tiga atau salah satunya atau salah duanya keras kepala, itu pasti nggak akan menemukan titik solusi itu. Nah, bersyukurnya di tim VRD itu kita sama-sama dewasa sih. Jadi kita mau sama-sama saling dengar dan juga mau sama-sama selalu mencari titik nemu solusi itu supaya kita bisa sama-sama untuk eksekusi barang kalian. Oke. Itu aja sih. Oke, siap. Kalau misalnya soal nilai dan kultur nih, ada gak yang paling dijaga di Verde dan bagaimana cara kalian membangun rasa kepercayaan serta rasa memiliki di dalam suatu tim? Oke, jadi untuk nilai culture dari Verde Kreatif sebenarnya sama kayak yang dijelasin sama Yovita tadi, kalau kami ini saling bertanggung jawab sama saling percaya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan dari klien yang mendadak, kayak baru visit input satu konten, dua konten yang khusus dari klien, atau story tentang stok tutup itu, kami saling pick up. Jadi misalnya ada salah satu dari anggota yang lihat pertama yang aktif dan lagi kosong, maka dia akan yang handle tugas mendadak dari klien atau tugas tambahan dari klien tersebut. Nah, untuk membangun rasa kepemilikan dari VT Kreatif, kami di sini udah nerapin sistem bagi gaji yang sama rata. Jadi kan dari kontrak dari klien kami mendapatkan pendapatan. Nah, dari itu kami bagi masing-masing sesuai jumlah, bisa dibilang jumlah kepemilikan saham lah, walaupun kami nggak bagi secara benar-benar. Jadi kayak kasarnya kami bagi untuk bertiga gitu. Kami kelompokkan untuk satu orang itu segini, segini, segini. Kemudian kami juga ada simpan beberapa, bukan beberapa, sorry, tapi sebagian dari penghasilan kami itu ke kas. Jadi nanti kasnya akan kami gunakan untuk misalnya konsumsi atau kebutuhan mendadak yang berkaitan dengan operasional VT Kreatif. Mungkin itu aja dari aku. Teman-teman aku mungkin ada yang mau tambahin? Oke, mungkin aku mau nambahin sedikit ya, gimana kita membangun kepercayaan itu
harus ada intinya, yaitu komunikasi, transparansi, dan koordinasi. Jadi kalian harus perbanyak quality time bersama tim kelompok kalian supaya kalian tuh bisa saling mengenal. Kalau kalian belum saling mengenal, itu gimana cara kalian bisa menjalankan suatu bisnis, dimana ini suatu bisnis itu berjalan, tapi orangnya sendiri itu belum klop. Nah, ibaratnya perbaiki dulu fondasi di tim kamu, baru kamu bisa menjalani suatu bisnis tersebut. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya buat Cici Koko. Kita lanjut nih. Apa yang membuat tim Verde tetap semangat menjalankan suatu bisnis meskipun menghadapi naik turun? Dan bagaimana sih cara menjaga motivasi diri dan juga tim ketika hasil belum sesuai harapan? Oke, secara realistis yang bikin kita tetap bertahan itu ya satu, duit ya teman-teman. Siapa sih yang nggak pengen duit gitu kan? Tapi di samping duit itu, kayak kita juga pikir bahwa kita udah punya satu teamwork yang bagus. Eh, dari awal kenal juga udah, maksudnya kayak nggak terlalu banyak clash gitu kan. Ya akhirnya kita terusin aja apa yang udah bisa kita lakukan bareng-bareng ini. Lalu, sebagai ini ya teman-teman, informasi bahwa kami ini sedang berada di semester 7 di program MBKM Kewirausahaan. Jadi, salah satu poin dari MBKM itu kan kita berwirausaha. Nah, kami melanjutkan apa yang udah kami kerjakan gitu. Mungkin teman-teman ada yang minatnya di bidang penelitian, di bidang magang, atau yang lain sebagainya. Tapi kami punya satu visi yaitu untuk ya udah kita lanjutin aja dulu bisnis ini karena ya udah maksudnya kayak udah terlanjur nyemplung, udah bagus, udah punya portofolio yang oke cukup, ya udah kita teruskan aja. Terus gimana cara kita menjaga motivasi untuk tetap semangat ya? Yang mungkin udah disampaikan sama teman-teman aku yang lain ya bahwa kita perlu tim bonding yang kuat. Caranya bagaimana? Quality time. Sering-sering aja ngumpul bareng. Kita ngumpulnya nggak mesti kayak ke kafe gitu kok. Kita bisa ngumpul kan kayak di kampus ini banyak tempat-tempat yang terbuka ya, misalnya di perpustakaan di bawah banyak coworking space gitu. Jadi teman-teman ngobrol aja dulu sama teman-teman kira-kira apa yang bisa kita kembangkan dari bisnis ini. Mungkin teman-teman bisa evaluasi internal dulu gitu. Kira-kira dari potensi yang kita miliki masing-masing ada nggak yang bisa kita plottingkan hingga pada akhirnya kita bisa membangun bisnis ini lebih bagus lagi. Lalu yaitu kenali value teman-teman masing-masing. Waktu itu kami pernah ngobrol sama salah satu business owner, dia itu pengen bekerja sama gitu dengan Verde, tapi kita nggak berkesempatan gitu untuk bekerja sama dengan dia. Tapi satu hal yang aku ingat banget dari pembicaraan kami waktu itu adalah kita harus kenali value yang kita miliki. Sorry ada mic. Oke, jadi kita harus mengenali value yang kita miliki masing-masing gitu. Waktu itu, to be fair ya teman-teman, kita itu set harga itu di rentang yang rendah. Karena kami mikir ini barang baru gitu loh. Kayaknya orang nggak mau pakai lah. Di Pontianak kayaknya nggak ada bisnis yang pengen banget gitu dikelola sosial medianya, pengen terlalu berkembang di Instagram atau segala macam dengan sejumlah harga yang harus dibayar. Ya udah kami kecilin harganya sekian gitu kan. Lalu dari pembicaraan kami dengan business owner tersebut, dia kayak bilang, jangan karena kalian baru, kalian ini merasa kecil, harga yang kalian taruh juga kecil gitu. Apa yang kalian tawarkan ini bisa dibayar lebih gitu loh. Ya udah, pertama kami naikin harga dulu ke mungkin yang ke middle ya. Lalu kami ketemu orang lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi. Dia bilang bahwa oh harga kalian ini terlalu murah gitu dengan effort yang kalian berikan. Ya udah naikin lagi aja sedikit. Nah dari situ teman-teman akhirnya bisa menyadari bahwa motivasi itu bisa muncul tidak hanya dari apa ya kayak pekerjaan yang udah teman-teman lakukan, tapi justru dengan persiapan tersebut teman-teman tuh seiring berjalannya waktu bisa mendapatkan sesuatu yang baru gitu.
Kalau kami bilang itu learning by doing gitu. Jadi ya coba coba dieksplor aja dulu bareng-bareng dengan timnya. Misalkan kalian ada berempat gitu. Nah, empat kepala ini kan tentunya punya pemikiran yang berbeda-beda ya teman-teman. Nggak semuanya satu gitu. Lalu nggak semuanya juga pada diem-dieman. Minimal kalau orang-orang yang diem itu dia bisa memberikan satu pendapat. Nah, dari pendapat itu teman-teman coba elaborasikan. Teman-teman coba kulik lebih lanjut. Eh, Lalu kalau bisa, nih saran buat teman-teman sekalian ya, lebih proaktif aja loh gitu di dalam timnya. Misalkan kalian ngerasa, tim aku ini bakal hancur gitu ya. Akhirnya teman-teman kayak coba jadi inilah, jadi kayak superhero-nya gitu yang membuild apa ya, kayak build up lagi timnya, punya satu keinginan untuk, kita coba lagi yuk, kita kembangin lagi yuk. Kayak sayang deh kalau misalnya kita nggak terusin gitu. Oke, terima kasih. Kita sekarang melanjutkan ya untuk sesi tanya jawab yang sudah paling terakhir nih. Mungkin kita akan mendengarkan pesan yang bakalan disampaikan oleh Verde Kreatif untuk teman-teman yang baru memulai atau sedang mengembangkan bisnisnya. Boleh dari Verde Kreatif? Oke, mungkin dari pesan dari aku ya. Your business, your small business isn't built in a day. It's built in work every day you show up. So everything, the consistency is everything. Jadi, lakukanlah segala sesuatu itu dengan niat yang penuh. Lakukan dengan konsisten. Jangan hari ini kamu jualan nih, kamu promosi. Terus minggu depan nggak ada promosi. Nah, jadi kita harus konsisten, kita harus sama-sama satukan visi, misi, dan jalani terus sampai kita ketemu titik pencapaian kita, karena proses yang kita jalani dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan berkati. Oke, udah. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat menakjubkan ini. Kita lanjut yang paling terakhir di sini. Apa satu pelajaran yang paling berharga yang dapat selama 2 tahun perjalanan Verde Kreatif? Kalau mungkin dari aku ya, awalnya siapa sih yang nyangka bisnis tugas kuliah itu bisa dapat penghasilan yang mungkin kalau kita secara dengan mahasiswa itu bisa dibilang gede. Nah, dari awal kami juga nggak nyangka, tapi siapa sangka di titik sekarang kami bisa mendapatkan nilai tersebut, dan itu mungkin kita itu dari nol juga. Jadi dari awal, dari DBA, DBI, pokoknya segala macam DBV itu kita jalanin. Nah, intinya jalanin, kerjain, niatin, dan jangan lupa juga selalu mentor sama dosen kita, karena kita ini siapa sih tanpa orang tua di kampus kita. Izin menambahkan ya teman-teman. Tadi seperti yang disampaikan oleh Yopita, nah Verde Kreatif itu dimulai dari satu mata kuliah bernama Digital Business Ideation. Teman-teman di sini mungkin sudah pada uh, masuk ke mata kuliah Digital Business Ideation, atau bahkan ada yang sudah melewati execution hingga sekarang kita validation. Nah, awalnya juga kami memang benar-benar nggak ada sama sekali kepikiran bahwa oh ini bakal jadi gede loh bisnisnya. Kalau misalkan kita tarik flashback kemarin ya, teman-teman mungkin di sini ada ini ya, ada kayak bisnis yang ada awarding nggak kemarin di mata kuliah Digital Business Execution? Ada ya teman-teman. Nah, jujur ya teman-teman, Verdi sama sekali nggak dapat award di mata kuliah DBE. Itu karena kami memang nggak, ya memang jelek banget waktu itu, hancur sehancur-hancurnya gitu kan. Nggak sih hancur banget, cuma ada lah kliennya. Tapi dibandingkan dengan project bisnis lainnya, ya mereka lebih jago dibandingkan dengan kami. Mereka udah punya traction yang bagus gitu. Dibandingkan dengan Verde pada zaman itu ya memang nggak layak gitu didapat awardnya. Tapi dari situlah kami coba untuk
bertukar pikiran, akhirnya kayak merefleksikan bahwa ya udah kita coba aja terus-terusan gitu sampai dapetin klien baru, klien kedua, ketiga, keempat, hingga sekarang klien kelima. Em, ya yang bisa didapatin dari perjalanan selama 2 tahun ini mungkin eh, untuk apa ya, menjalankan sesuatu itu dengan sesuatu, kita itu harus apa ya, harus belajar loh teman-teman. Kadang-kadang kami mikir loh, eh, ini mata kuliah DBI, DBE, DBV sampai DB establishment ini buat apa sih gitu kan. Nah tapi kan kalau misalkan teman-teman punya satu akal sehat yang bagus, teman-teman bakal mikir bahwa dosen itu ngasih kita mata kuliah, ngasih kita materi, apakah sekedar sampai sana aja? Enggak teman-teman, gimana cara kita mengaplikasikan materi tersebut di luar dari yang udah kita sampaikan. Kadang memang kita tuh ngerasa nggak puas gitu dengan uh, materi-materi yang telah diberikan, atau memang kita bosan aja gitu. Tapi ya udah, kita coba eksplor di luar sana. Banyak kok peluang yang bisa kita raih uh, ketika kita menjalankan proyek bisnis. Dari bisnis ini kita bisa memupuk rasa leadership, sense of belonging, kemampuan interpersonal kita juga bakal pelan-pelan bakal terpupuk hingga pada akhirnya kita bisa menjadi seseorang yang punya soft skill yang cukup mumpuni untuk digunakan di dunia profesional nantinya. Teman-teman mungkin nggak nyadar sekarang, tapi teman-teman pelan-pelan akan apa ya, kayak memikirkan bahwa oh iya ya, bahwa dalam menjalankan bisnis ini aku tuh nggak cuma main-main gitu, aku nggak cuma kerjain tugas, bikin laporan, submit, tapi aku juga menjalin rasa solidaritas, meningkatkan sisi leadership kita masing-masing, karena kan dalam bisnis nggak cuma semuanya apa ya, kerja gitu kan, tapi pasti ada juga yang in charge lebih di bagian uh, kepemimpinannya, atau memang lebih terasah lagi di bagian produksinya dan segala macam, atau bahkan marketingnya lebih bagus lagi hingga bisa menjadi seorang yang bagus di level di dunia marketing. Itu akan jauh lebih baik bagi teman-teman kalau misalkan bisa diseriusin di mata kuliah digital business ini. Sekian dari aku, mungkin lanjut ke Doni. Oke, jadi pelajaran berharga yang aku dapat mungkin rada mirip ya sama teman aku, karena kami sering bareng, jadi jawabannya cenderung mirip kami bertiga. Jadi pelajarannya kita tuh harus konsisten, karena awalnya karya kreatif ini seperti yang dibilang sama Yovita tadi, kalau kami itu nggak dapat award sama sekali. Jadi awalnya Verde cuma punya satu klien, habis itu udahan kontraknya, terus ada masa sekitar 1 atau 2 semester itu Verde nggak megang klien sama sekali. Nah, habis itu di akhir 2024 kami udah mulai dapat satu klien, terus itu bertumbuh, dia cukup tinggi tumbuhnya, tiba-tiba 2025 dapat klien lagi, ya 2025 dapat satu klien, 2 klien, 3 klien, jadi itu awalnya ada stuck dulu, baru dia naik jumlah klien kami. Nah dari sana aku juga belajar kalau dorongan dari mentor itu penting banget. Kalau nggak ada mentor mungkin kami udah stuck di sana, jadi nggak ada klien, kami cuma cukup puas dengan hasilnya, cukup kirim kumpulin laporan doang, cuma buat pemenuhan mata kuliah. Tapi karena dorongan dari mentor kami, Bu Belda, kami bisa dapat push buat ngejar klien lagi, nambah klien lagi. Sampai sekarang juga masih tipu sama Bu Belda buat nyari klien lagi. Bahkan udah dapat 6 klien ya, tapi masih tipu sama Bu Belda. Mungkin itu aja sih dari aku. Wah, sungguh jawabannya sangat menakjubkan, inspiratif, dan juga mengesankan. Boleh dong kita berikan tepuk tangan buat Partai Kreatif. Oke, dari paparan yang sudah teman-teman dengar semua ini, kita akan membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Verde Kreatif. Mungkin kita akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Dan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, juga dipersilahkan 3 pertanyaan, dan seterusnya seperti ini juga. Boleh ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand ya, sebutkan nama dan juga prodinya.
Ada teman-teman, kalau teman-teman masih bingung atau mau lebih tahu spesifik deh, boleh banget ditanya. Mumpung masih ada narasumber kita di sini. Teman-teman, yang masih setengah bingung, sepertiga bingung, seperempat bingung, masih boleh nih teman-teman. Ya, mungkin sambil tunggu pertanyaan aku mau nambahin sedikit ya. Jadi tadi seperti yang udah dipaparin teman aku tadi ya, kami nggak ada klien, terus tiba-tiba ada dapat satu klien, terus nunggunya lumayan tinggi. Nah itu karena tadi juga udah disampaikan sama teman aku, kalau misalnya kita itu perbaiki apa yang udah kita lakuin, kita learning by doing. Kita selalu introspeksi lah, kita selalu evaluasi. Jadi hasil konten kita, hasil apa yang sudah kita kerjain, jadi kualitas mungkin teman-teman juga yang di bidang F&B, kualitas produknya itu tuh meningkat. Nah, dari meningkat tersebut, jadi klien itu ngerasain, oh oke ya, bagus ya. Baru dari klien pertama ini, dia word by word, mouth to mouth, dia cerita ke owner yang lain, ke temannya. Nah, dari temannya inilah jadi klien kedua kami. Seperti itu cerita singkatnya. Oh, seperti itu. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya nggak teman-teman? Satu pertanyaan deh, boleh. Ada nggak teman-teman? Nah, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Martin, prodi saya Sertifikat. Nah, tadi dikatakan bahwa Verde lebih memfokuskan soft selling atau hard selling. Nah, saya ingin tahu dan penasaran kenapa Verde lebih memfokuskan ke soft selling. Apakah soft selling memiliki dampak yang lebih spesial ke perusahaan daripada hard selling atau gimana? Oke, mungkin saya coba jawab dulu ya. Kalau kami riset ya, jadi kita itu harus meriset, kita harus searching. Kebanyakan itu tuh konten mana yang naik dan kenapa dia naik. Nah, jadi kalau misalnya kita posisi juga nih di F&B, makanan kalian kan jual makanan tuh. Nah, makanan apa sih yang rata-rata orang suka? Nah, biasanya gitu kan. Nah, ini sama seperti ini. Jadi di zaman sekarang orang-orang tuh lebih suka yang fun, yang bikin penonton itu ngerasa oh seru. Jadi dia ngerasain relate. Nah, jadi kita bikin konten yang seperti itu. Nah, kemudian dari konten tersebut kita nggak sepenuhnya soft selling, kita pasti ada campuran dengan hard selling. Nah, karena kalau terlalu hard selling, orang-orang itu udah tahu nih, oh bang, pasti bakal jualan. Yang dimana kalau konten yang terlalu menjual, itu pasti udah langsung di skip. 3 detik pertama, udah ngebosanin, udah nggak menarik. Itu orang-orang udah pasti skip. Nah, kenapa bisa tahu-tahu trik-trik kayak gini? Kita riset, kita evaluasi, kita introspeksi. Seperti yang tadi udah dikatakan teman-teman saya juga. Oke, ada yang mau ditambahin? Aku mau tambahin dari segi kita sebagai vendor ya teman-teman. Ini sedikit cerita bahwa kayaknya tuh banyak banget gitu business owner yang mencari satu agensi untuk menghandle bisnisnya. Itu tuh berharap convert to sales. Perlu diketahui bahwa video yang kita produksi ini untuk promosi di media sosial itu tuh bukan sesuatu hal yang dapat membantu menjual produk yang dijual oleh klien kita, melainkan kita membangun yang namanya brand awareness. Dari brand awareness ini akan pelan-pelan muncul kayak apa ya istilahnya ya, mass-nya gitu, masanya, orang-orangnya yang bakal melihat bahwa oh ini punya branding yang bagus nih, aku mau coba dong untuk pakai produknya atau beli produknya atau pakai jasanya gitu. Nah, jadi yang sebenarnya yang utama dalam konten video yang kami produksi itu adalah awareness dulu. Bagaimana kita membangun satu pemahaman di publik bahwa ini adalah satu brand yang punya visi apa, misinya seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi teman-teman yang masih ingin bertanya? Boleh teman-teman?
Atau udah pada paham semua nih? Kalau ditanya harus bisa dijawab nih. Ada gak teman-teman? Berarti kalau nggak ada teman-teman semuanya udah pada otaknya pintar banget ya ini ya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita tutup saja ya sesi pertanyaannya. Nah, terima kasih ya kepada ada. Itu ya. Aduh, agak kurang nampak ya. Oke, dari pertanyaan Aprianto semester 3. Bagaimana cara Verde meyakinkan klien untuk melakukan kerjasama? Kalau boleh kasih beberapa tips dalam menghadapi calon klien. Selain itu, cara tetap on the track sama tujuan bisnisnya. Boleh dijawab, Verde Kreatif? Oke, mungkin saya coba bantu jawab dulu ya. Bagaimana meyakinkan klien untuk melakukan kerjasama? Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, itu mengalir aja. Jadi kita ngobrol, apa sih kesibukan saya sama ini ya, kita cerita tentang Verde. Nah, Verde itu apa? Cerita tentang Verde. Nah, kemudian pasti nanya nih, pasti tertarik. Kalau misalnya kamu buka bisnis, itu kan butuh dong untuk dikenal orang. Nah, caranya salah satunya lewat Instagram. Tapi kamu nggak ada waktu kan buat bikin konten-konten tersebut. Nah, makanya disitulah hadir si Verde. Jadi kita itu memberikan solusi atas permasalahan yang tidak bisa diatasi. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian gimana cara meyakinkannya? Kita itu harus ada portofolio. Nah, jadi kalau kilas balik di DBI kemarin, kita itu portofolio kita itu nggak langsung dari klien. Jadi kita portofolio itu kita cari teman-teman sekelompok kami juga tuh yang sesama kelompok bisnis, tapi mereka itu F&B, kami buatin konten-kontennya. Nah, itu kami jadiin sebagai portofolio. Jadi nggak apa-apa kita ya sebagai bisnis owner yang masih baru, kita itu kasih dulu gratis. Jadi kita berkorban dulu di awal supaya kita bisa dikenal sama orang, supaya kita bisa dapat portofolio tersebut. Dan itu juga sebagai salah satu kita itu supaya kita bisa berlatih ke yang lebih baik juga. Ini tambahan. Kalau aku mungkin akan nambahkan dari sisi operasionalnya teman-teman. Untuk cerita di awal bahwa ketika calon klien menghubungi kami, tertarik untuk menanyakan price list kami itu nggak langsung mengirimkan harga ke mereka. Melainkan kita ngajak dulu ketemuan. Kira-kira ada waktu nggak ya, sempatnya kapan kita ngobrol-ngobrol yuk. Nah, dari ngobrol-ngobrol tersebut, kita coba untuk menggali kira-kira permasalahan apa yang pengen diselesaikan oleh business owner tersebut. Lalu hal seperti apa yang pengen dibawa oleh dia untuk menampilkan wujud produknya di media sosial, baik itu Instagram maupun yang lainnya. Nah, dari obrolan tersebut, akhirnya kita buatkan proposal penawaran. Kenapa pakai proposal? Karena satu, kalau misalnya kita langsung kasih harga ke mereka, maka mereka itu bisa aja langsung pergi. Nah, kalau misalnya pakai proposal penawaran, itu kita masih bisa diskusi internal lagi. Kira-kira kita mau kasih konten kayak gimana, jumlahnya berapa, harganya berapa. Dari proposal tersebut, kita rincikan semuanya bahwa deliverables yang akan kita berikan adalah sekian, sekian, sekian. Dengan harga sekian. Nah, kita kirimkan ke bisnis calon klien kita. Kalau misalkan mereka setuju, kita ketemuan, tanda tangan kontrak. Dari proposal tersebut, kita harus merincikan segala sesuatu itu dengan sangat baik, agar mereka bisa membacanya, lalu memahami isi-isi dari proposal tersebut. Jangan lupa teman-teman juga sertakan bahwa teman-teman kayak, tentunya kan kirim pakai chat atau pakai email ya. Di email tersebut mungkin boleh teman-teman tuliskan poin-poin unggulan yang teman-teman tawarin. Nah, kalau untuk di Verde seperti itu. Lalu yang kedua itu apa ya? Pertanyaannya, sorry. Boleh di zoom out lagi? Zoom in lagi? Coba tolong. Oh, itu pertanyaan yang sama ya. Kalau yang atas Kalau itu cara menghadapi calon klien, aku coba jawab yang cara menghadapi calon klien aja ya. Soalnya yang tadi konteks sama bisnis kayaknya udah kami sebutin banyak.
Eh, untuk menghadapi challenge plan ya bersabar aja teman-teman. Karena tiap orang itu tentunya wataknya beda-beda ya. Ada yang kita eh, pengen ngajak ketemuan, ternyata dia nggak mau, dia kekeh nggak pengen ketemuan, pokoknya langsung press list. Ya udah, akhirnya kita kirimkan aja, nggak usah dipaksakan kita harus ketemuan gitu loh. Karena kayaknya dia nggak punya interest yang terlalu gimana deh, daripada kita membuang waktu ya kan, ya udah langsung kasihin aja. Kalau dia berminat, dia punya uang, dia bakal cari kita. Kalau dia nggak ada uang, dia nggak bakal cari kita, teman-teman. Realistis seperti itu. Nah, untuk eh, kalau ini kan ngomongin jasa ya, kalau ngomongin yang lain, yang produk gitu, eh, kalau kita beli suatu barang, tentunya kita perlu namanya testimoni ya teman-teman. Di samping portofolio produk yang bagus, kita juga perlu testimoni yang bagus. Bagaimana kita meyakinkan orang untuk membeli produk kita dari testimoni tersebut. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan konten-konten di media sosial teman-teman untuk meng-highlight bagaimana orang-orang puas terhadap produk yang kalian tawarkan, yang kalian jual, baik itu aksesoris, souvenir, makanan, minuman, dessert, dan sebagainya. Kira-kira itu sih jawaban dari aku. Oke, mungkin aku mau nambahin sedikit di bagian proposal tadi ya. Jadi itu bisa dibilang hacks dari Very Kreatif yang kami dapat dari insight dari luar, dari YouTube, dari mentor, dan juga dari pengetahuan luar lainnya. Kami dapat kalau kasih proposal duluan ke klien itu, walaupun dia belum tekan kontrak sama kita, tapi kita udah kasih value duluan sama klien kita. Jadi dia itu bisa dibilang cenderung nggak enak lah kalau udah nggak pakai kontrak sama kita, karena kita udah kasih value duluan kan sama si calon klien ini. Jadi kalau teman-teman yang di jasa, mungkin boleh dicontoh caranya. Jadi kita itu boleh kasih value duluan sedikit, biar klien itu percaya sama performa dan niat kita untuk bekerja sama dengan calon klien tersebut. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti portofolio, proposal, sama bergantung konsumen itu penting banget ya. Oke, ada teman-teman yang masih ingin bertanya lagi atau teman-teman yang di Zoom boleh bertanya? Udah nggak ada yang mau tanya nih teman-teman. Oke, kalau di radio udah tidak ada yang mau bertanya ya. Mungkin sambil aku tambahin juga ya, mungkin tadi kayaknya belum ada kebahas. Jadi salah satu, jadi ada kebanyakan kami kan sekarang jalan 5 klien. Nah, mungkin 2 atau 3 klien itu sudah hampir berjalan 1 tahun. Jadi mereka itu selalu memperbarui kontraknya. Jadi kami awalnya nyobain kontrak per bulan, 1 bulan. Lalu kami langsung tawarin per 3 bulan. Dan per 3 bulan itu selalu lanjut. Nah, itu di mana kita itu juga perlu untuk membangun kepercayaan dan hubungan dengan klien itu dengan baik. Jadi di luar kerjaan juga, misalnya di luar penjualan nih, di luar bisnis kita, itu tuh kita juga harus tetap keep in touch. Karena hubungan dengan orang itu tuh sangat penting. Nah, kemudian di mana klien itu juga bakal ngerasa, oh sangat humble ya, sangat oke ya, ngerasa nyaman. Ya intinya buat klien itu juga ngerasa nyaman, jadi pengen lanjut dan tetap perhatiin kualitas dari konten-konten kita, dari produk kita, dari penjualan kita juga. Seperti itu. Oke, mantap banget sih ini. Luar biasa banget ya narasumber kita yang sangat keren nih. Ada lagi kah teman-teman mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup ya sesi pertanyaannya. Nah, kalau begitu, berdasarkan rangkaian pemaparan dan juga pertanyaan teman-teman nih, bisa kita simpulkan ya, kalau dalam tim itu sangat wajar banget ya kalau kita menghadapi tantangan, susah senangnya, ataupun konflik tentang pendapat dari tim dan juga komunikasi nih. Nah, sekarang pertanyaannya tuh seperti ini, gimana cara kita menanganinya? Nah, yang pertama itu sangat penting ya kalau ada komunikasi, baik dalam tim atau juga bersama konsumen. Nah, kalau tentang konsumen ini, kita bisa berkomunikasi dulu kepada yang ahli untuk mendapatkan solusi.
Dan kemudian kita juga berkomunikasi dengan klien tentang layanan yang kita sediakan supaya kita bisa mendapatkan titik tengah dari permasalahan dengan klien. Sehingga ini juga bisa memenuhi kemauan dari klien dan penting juga ya untuk klien itu tuh mengetahui posisi dan juga value dari sebuah bisnis. Dan untuk dari tim ini itu sangat bisa ya untuk membuat seperti content plan, untuk mengatur proyek yang lebih rumit, dan untuk memanage sesuatu. Contohnya bisa dari Motion ya, itu untuk tools-nya yang lebih membantu. Dan juga penting untuk membagi tugas, supaya kita mendapatkan arah dan juga tujuan. Dan kita bisa mencapai suatu ekspektasi dalam suatu bisnis tim. Dan hal yang paling penting, kita juga harus menjaga nilai dan juga saling percaya dengan tim kita. So, contohnya itu bisa seperti kita memperhatikan komunikasi seperti tadi, transparansi, dan juga bisa contohnya kita membagi hasil yang imbang dan juga adil. Untuk apa? Jadi pertama untuk hasil pribadi kita dan juga kalau misalnya kita ada suatu keadaan atau situasi yang darurat itu juga masih bisa digunakan. Oke, terima kasih kepada Kerja Kreatif atas seri yang sangat banyak dan informasi yang sangat bermakna telah disampaikan. Boleh kita berikan tepuk tangannya teman-teman. Oke, kepada Kerja Kreatif dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir penghujung kegiatan nih. Nah, sebelum kita pulang dan juga kembali ke habitat masing-masing, kita tutup dulu ya dalam doa, supaya kita bisa pulang dengan selamat sampai pada tujuannya. Kepada hambanya, dipersilakan untuk memimpin dalam doa.